Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu kembali dengan saya Nurmeli Wahyuni dengan NIM 1930 1050 37. Saya merupakan mahasiswi jurusan Tadus Matematika Yayan Batu Sangkar. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi refleksi mata kuliah Geometri Transformasi yang diampu oleh Ibu Nolanari SSI MPD. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Nah, sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu apa itu refleksi. Refleksi atau yang sering kita sebut dengan pencerminan adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Nah, sifat bayangan yang berada yang dibentuk oleh pencerminan diantaranya yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Yang ketiga yaitu bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Refleksi ini terbagi 7. Nah, apa saja ketujuhnya? Yang pertama itu pencerminan terhadap sumbu X. Nah, sesuai rumus umumnya, di mana pencerminan terhadap sumbu X dengan titiknya X, Y, maka akan hasil bayangannya adalah X, min Y. Nah, bagaimana dengan sumbu Y? Pencerminan terhadap sumbu Y dengan titik X, Y, maka bayangannya adalah min X, Y. Nah, untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah Y, X. Nah, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X dengan titik X, Y, maka bayangannya adalah min Y, min X. Nah, pencerminan terhadap titik O 0,0 dengan dimana titiknya X, Y, maka bayangannya adalah min X, min Y. Nah, yang berikutnya adalah pencerminan terhadap garis X sama dengan H dengan titik dari titik X, Y, maka hasil pencerminannya atau bayangannya adalah 2H dikurang X, Y. Dan yang terakhir yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan K dari titik X, Y, maka hasil pencerminannya adalah X, 2K dikurang Y. Nah, bagaimana jika menggunakan matriks? Dapat teman-teman lihat dari tabel yang telah saya tampilkan di layar, di mana jika seandainya menggunakan matriks, untuk jenis pencerminan sumbu X yaitu dikalikan dengan matriks 1, 0, 0, min 1. Untuk sumbu Y, min 1, 0, 0, 1. Nah, untuk garis Y sama dengan X, 0, 1, 1, 0. Untuk garis Y sama dengan min X, 0, min 1, min 1, 0. Untuk titik O 0,0 yaitu min 1, 0, 0, min 1. Nah, untuk garis X sama dengan H yaitu 2H 0 dikurang 1, 0, 0, 1 dikali A, B. Atau disebut juga di sini yaitu 2H dikurang A, B. Nah, untuk garis Y sama dengan K yaitu 0, 2K dikurangi dengan 1001 AB atau disebut juga di sini A 2K dikurang B. Nah, untuk lebih lanjutnya mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pencerminan terhadap sumbu X. Nah, di sini dapat teman-teman lihat ada di koordinat yang di slide ini, di mana titik A dengan koordinatnya A, B kita cerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya yaitu A aksennya adalah A, min B. Nah, sesuai dengan rumus matriks transformasi tadi, titik A dengan koordinat A, B kita cerminkan terhadap sumbu A, maka caranya yaitu menggunakan dikalikan titik A, B ini kita kalikan dengan rumus matriks transformasinya yaitu 1, 0, 0, min 1, sehingga kita dapatkan nilainya adalah A min B.
Nah, contohnya kita tentukan sebuah titik, misalnya titik A yaitu 3,5. Nah, sesuai rumus yang awal itu tadi, kita ketahui jika pencerminan terhadap sumbu X itu akan menghasilkan nilainya X, min Y. Jadi dari jika titik awalnya 3,5, maka hasil pencerminannya itu 3, 5. Nah, untuk menggunakan matrik transformasinya lebih kurang sama seperti yang telah saya jelaskan di atas. Sini A-nya 3,5, di mana 1 menggunakan matrik 1, 0, 0, min 1, yaitu kita kalikan dengan titik awalnya 3,5. 1 dikali 3 sama dengan 3, min 1 dikali 5 sama dengan min 5, hingga titik bayangannya adalah 3, min 5. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, dari gambar yang ada pada slide, di sini dapat kita lihat di mana sebuah titik, yaitu titik A dengan koordinat A, B, dicerminkan terhadap sumbu Y, sehingga menghasilkan aksen atau bayangannya adalah min A, B. Nah, dari sini dapat kita buatkan dalam bentuk matrik transformasi. Titik A dengan koordinat A, B dicerminkan terhadap sumbu Y, maka A aksennya yaitu titik A, B ini dikalikan dengan matrik transformasinya yaitu min 1, 0, 0, 1 sama dengan min A, B. Nah, contohnya di sini kita ambil titik A 2,3. Nah, rumus umum pencerminan seperti yang telah saya sampaikan di awal, yaitu jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka titik X, Y-nya menjadi min X, Y. Di titik A 2,3, sehingga ketika dicerminkan terhadap sumbu Y, pencerminannya adalah min 2,3. Dengan cara berikutnya, ketika titik A 2,3 dicerminkan dengan sumbu Y, menggunakan matriksnya, sehingga menghasilkan bayangannya adalah di titik min 2,3. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Dari gambar yang ada pada slide ini, di sini kita ambil titik A-nya, yaitu A, B, A. Kita cerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X, maka akan menghasilkan bayangan di titik A dengan koordinat A, B. Untuk rumus matrik transformasinya dapat teman-teman lihat di mana ketika dicerminkan dengan garis Y sama dengan X, maka hasilnya adalah B, A. Nah, contohnya di sini kita ambil titik A 4,2, di mana ketika kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X dengan koordinat X, Y, bayangannya menjadi Y, X. Sehingga ketika titik A 4,2 bayangannya menjadi 2,4. Nah, begitu juga lebih kurang sama dengan menggunakan rumus matrik transformasi. Berikutnya, topik pembahasan yang keempat yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Dapat sama-sama kita lihat dalam titik koordinat, di sini titik koordinat A dengan A, B ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X akan menghasilkan bayangan titik A aksennya pada min B, min A. Sesuai dengan rumus matrik transformasinya, yaitu A aksennya akan menjadi min B, min A. Nah, contohnya kita ambil sebuah titik A 1,7 sesuai dengan rumus umum pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Dengan titik koordinatnya X, Y akan menghasilkan bayangan menjadi min Y, min X. Sehingga bayangan titik A menjadi di titik min 7, min 1. Nah, berikutnya yaitu pembahasan materi yang kelima, yaitu pencerminan terhadap titik asal O 0,0. Dari gambar yang ditampilkan di slide, dapat kita lihat ketika titik A dengan koordinat A, B dicerminkan terhadap titik asalnya 0,0 akan menghasilkan bayangan A aksennya adalah min A, min B. Untuk contohnya, kita ambil sebuah titik A
dengan koordinatnya min 7, min 5. Kita telah mengetahui rumus umum pencerminan terhadap titik asal O 0,0 dengan titik X, Y akan menghasilkan bayangan yaitu min X, min Y. Jadi, ketika diambil titik A, min 7, min 5 akan menghasilkan bayangannya pada titik 7,5. Selanjutnya materi yang keenam yaitu pencerminan terhadap garis X dengan X sama dengan H, A, B. Dari gambar di slide dapat kita lihat titik A dengan koordinat A, B ketika dicerminkan terhadap garis X sama dengan H akan menghasilkan A aksennya atau bayangannya di titik dengan rumus 2H dikurang A dikali B. Sesuai dengan matrik transformasinya, ketika titik A dengan koordinat A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka akan menghasilkan A aksen atau bayangannya adalah dengan rumus 2H dikurang A, B. Contohnya kita ambil titik A 5,3 dengan garis H sama dengan 3. Nah, dari sini kita masukkan nilai X-nya adalah 5, nilai Y-nya adalah 3 ke dalam rumus 2H dikurang X, Y. 2 dikali 3 dikurangi 5 kita dapatkan yaitu nilainya 1 dan Y-nya 3. Sehingga dapat untuk titik A 5,3 ketika dicerminkan dengan garis H sama dengan 3 akan menghasilkan bayangan di titik 1,3. Berikutnya yaitu materi yang terakhir yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Nah, di sini dapat kita lihat bersama sebuah titik A dengan koordinat A, B dicerminkan terhadap Y sama dengan K akan menghasilkan bayangan di titik A aksennya yaitu A, 2K dikurangi B. Sesuai dengan rumus matrik transformasinya, ketika titik koordinat A dengan A, B dicerminkan dengan garis Y sama dengan K, maka akan menghasilkan bayangannya pada A, 2K dikurangi B. Nah, contohnya di sini kita ambil titik A 2,2 dengan garis K-nya sama dengan 4. Sesuai dengan rumusnya yaitu X, 2K dikurangi Y. Kita masukkan nilai X-nya 2 dan 2K dikurangi Y, kita masukkan nilai K-nya 4. 2 dikali 4 dikurangi dengan nilai Y-nya adalah 2, sehingga nilai atau bayangan dari koordinat titik A ini adalah ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K yaitu 2,6. Untuk lebih memahami materi, saya akan menjelaskan 2 buah contoh soal, di mana soal yang pertama perintahnya di sini adalah gambarkanlah masing-masing bangun berikut dan bayangannya terhadap refleksi yang diberikan. Yang pertama itu segi 4 JKLM dengan titik sudutnya di J 2,2, K 4,5, L 7,3 dan M 3,2 terhadap sumbu Y. Nah, bagaimanakah cara dalam penyelesaian soal ini? Yang pertama, kita gambarkan terlebih dahulu segi 4 JKLM di bidang koordinat Cartesius, yaitu titik J-nya di 2,2, titik K-nya di 4,5, titik L-nya di 7,3 dan titik M-nya di koordinat 3,2. Setelah itu, langsung saja sesuai dengan rumus pencerminan ketika sebuah titik koordinat dicerminkan terhadap sumbu Y akan menghasilkan bayangannya menjadi min X, min Y. Titik J 2,2 dicerminkan terhadap sumbu Y menjadi Y aksennya adalah min 2,2. Titik K 4,5 menjadi min 4,5. Titik L 7,3 menjadi koordinatnya min 7,3 dan titik M 3,2 akan menjadi koordinatnya yaitu min 3,2. Setelah itu langsung saja digambarkan kepada titik koordinatnya. Berikutnya kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu di sini sebuah segitiga ABC dengan titik sudutnya di titik A 4,2, B 4,2 dan C 6,2 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah,
Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita gambarkan segitiga ABC di bidang koordinat kartesius. Nah, di mana dengan pertama titik A-nya adalah 4,2, titik B-nya adalah 4,2 dan titik C-nya di 6,2. Nah, lebih kurang sama ada seperti contoh yang pertama, kita tinggal masukkan dan kita telah mengetahui rumus ketika suatu titik dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X, penyelesaiannya adalah Y, X. Jadi ketika titik A 4,2 dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X, bayangannya adalah min 2,4. Berikutnya titik B dengan koordinat 4,2 dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X, maka bayangannya berada pada 2,4. Dan yang terakhir yaitu titik C dengan koordinat 6,2 dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X, maka akan menghasilkan bayangan di titik C aksesnya yaitu 2,6. Nah, langsung saja kita gambarkan pada titik koordinatnya. Baik, mungkin hanya itulah yang dapat saya jelaskan terkait materi refleksi dengan mata kuliah transformasi geometri. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.